bertemu lagi bersama Kak Intan. Di video kali ini, Kak Intan mau mendongeng nih. Ada yang tahu nggak dongeng apa? Ya benar, mendongeng tentang tukang kayu dan kupu-kupu. Sebelum itu, alangkah baiknya kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa ya? Aha, kita nyanyi kupu-kupu aja ya. Ikutin Kak Intan ya. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Di sebuah hutan yang rimbun, ada seekor kupu-kupu yang cantik dan bersahabat. Sang kupu-kupu selalu hinggap di sudut kayu pohon-pohon yang rindang. Ia menyapa seluruh hewan yang ia temui. Kupu-kupu itu bernama Ceria. Setiap ada manusia yang datang ke hutan, Ceria menghampiri manusia tersebut dan bermain-main dengannya. Manusia yang datang ke hutan itu kebanyakan mencari kayu bakar atau mencari sayuran untuk dimasak. Namun, di suatu pagi yang cerah, ada seorang laki-laki datang ke hutan dengan sebuah benda tajam di tangannya. Sambil bernyanyi. Laki-laki itu adalah tukang kayu. Ceria yang melihat itu segera datang dan hinggap di baju laki-laki tersebut. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caramu memotong kayu? Lihat caraku. Beginilah caranya memotong kayu. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caramu memotong kayu? Lihat kawanku, beginilah caranya memotong kayu. Ceria yang melihat itu segera datang dan hinggap di baju laki-laki tersebut sambil berkata, apa yang ingin kamu lakukan di sini, wahai manusia? Hei kupu-kupu, jangan menggangguku. Aku tidak ada urusannya denganmu. Aku ke hutan ini untuk bekerja. Aku tidak mau anak istriku kelaparan di rumah. Sungguh kamu kasar sekali. Aku belum melihatmu sebelumnya di hutan ini. Semua manusia yang telah kuhinggapi tidak pernah sekasar dirimu. Dengan kesal, lelaki itu mengempaskan Ceria agar tidak hinggap di bajunya. Sementara Ceria memperhatikan dari jauh apa yang akan dilakukan si lelaki itu. Mula-mula si lelaki itu memotong batang pohon yang paling tua di hutan itu. Ia terus memotong dan akhirnya ia mengumpulkan kayu-kayu tersebut dan mengikatnya di suatu tempat. Lelaki itu meninggalkan hutan tersebut dengan rasa puas. Sementara Ceria berlari mencari temannya untuk menceritakan apa yang sudah ia lihat. Dengan tergesa-gesa, Ceria datang menghampiri Nuri, si burung cantik yang sedang menikmati sarapan pagi. Nuri, kamu di mana? Ada apa sih? Kok kamu teriak-teriak begitu? Aku tadi lihat tukang kayu memotong sebagian pohon yang ada di hutan kita.
Dia lalu membawa pergi keluar hutan ini dengan membawa begitu banyak kayu di punggungnya. Terus kenapa dong? Mungkin saja dia ingin menghidupi keluarganya. Lagi pula, hutan ini sudah banyak sekali pohon-pohon tua. Sudah sepantasnya ditebang. Kamu kok ngomong gitu sih? Itu justru berbahaya buat kita. Kalau sampai si tukang kayu itu kembali dan memotong kayu pohon-pohon itu, kita akan kehilangan tempat tinggal kita. Baiklah, kalau begitu kita harus bertindak cepat nih, sebelum semuanya terlambat. Benar, kita harus bertindak cepat. Aku punya ide. Besok kamu ikut aku ya, kita memantau si tukang kayu itu. Kalau dia membawa kayu yang banyak lagi, kita harus memanggil kobra untuk menggigitnya. Wah, ide bagus tuh. Tapi kobra kan sudah tidak ada. Dia sudah pergi. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Kalau begitu, aku yang bertindak. Kamu hanya perlu mengikutiku saja. Keesokan harinya, si lelaki tukang kayu kembali ke hutan dengan peralatan yang lebih banyak sekali. Ia begitu bersemangat ketika hendak memotong kayu yang ada di hutan. Melihat keadaan itu, Nuri dan Ceria sudah menduganya. Mereka pun bersembunyi di belakang salah satu pohon yang akan ditebang. Si tukang kayu akan mengarahkan alatnya ke persembunyian mereka. Mengarahkan alatnya ke tempat persembunyian mereka, secepat kilat Nuri langsung mematuk kepala si tukang kayu. Ceria pun juga menggigit leher si tukang kayu sambil berujar dalam hati, "Semoga racunku bekerja." Ketika itu pula si tukang kayu lemas dan tak berdaya hingga tak bernafas lagi. Bergembira, mereka berhasil mencegah penebang hutan mereka. Berkat ide Ceria, Nuri pun langsung memberitahu kepada singa bahwa Cerialah yang menyelamatkan hutan mereka. Aku sudah mendengar cerita dari Nuri. Kamu hebat, Ceria. Sebagai balas jasamu, untuk hutan ini aku memberimu jabatan sebagai sang penjaga hutan. Wah, dengan senang hati yang mulia. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Ya, kamu harus ingat ini adalah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang ingin merusaknya, kamu harus bertindak cepat namun tidak gegabah. Baik, Yang Mulia. Berkat kepintaran Ceria, hutan menjadi aman dari para tukang kayu yang tidak bertanggung jawab. Hutan kembali teduh, tenang, dan tadi cukup menarik bukan? Udah dulu kali ya. Cukup sekian cerita dari Kak Intan. Terima kasih. Dadah. Goodbye di video selanjutnya.